dari sudut pandang penyelenggara, tahun tersebut adalah tahun yang sangat menegangkan. Menanggapi daripada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Iqbal terkait dengan pemilu maupun pemilihan serentak, satker terbaik ya, terbaik kedua dengan keuangan maupun logistik. Ini ya, tidak mudah loh Pak Ketua. Mungkin pertimbangan dari pimpinan kita di KPU Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara podcast KPU Kabupaten Luwu Utara episode kedua, dan teman pemilih dapat menyaksikan kegiatan ini melalui kanal YouTube KPU Kabupaten Luwu Utara. Bersama saya host podcast KPU Kabupaten Luwu Utara, Iqbal Ramadan. Teman pemilih, pada tahun 2024 dari sudut pandang penyelenggara, tahun tersebut adalah tahun yang sangat menegangkan. Ya, karena telah dilakukan dua hajatan besar, yakni pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024. Pada pelaksanaan podcast hari ini kita akan membahas tentang potret dan gambaran pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2024. Dan hal apa saja yang menjadi kewajiban KPU pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Untuk membahas hal tersebut, di studio podcast KPU Kabupaten Luwu Utara telah hadir bersama kita Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara. Kita sapa dulu Bapak Ayu Pandi. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat Pak Iqbal. Sehat ya? Sehat. Ya. Pak, ini sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita pada siang hari ini terkait dengan potret dan gambaran pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Luwu Utara, sebelumnya Pak kita ucapkan selamat nih Pak. Ya, karena KPU Luwu Utara ini dari 24 kabupaten kota salah satu satker yang menerima penghargaan terbaik dalam pengelolaan ya, pengelolaan dan pelaporan dana hibah pilkada. Ya, betul ini Pak ya? Ya, betul sekali. Ya. Dan sebelumnya juga selain satker terbaik ya, terbaik kedua, saya luruskan bahwa terbaik kedua untuk pengelolaan dan penggunaan pelaporan dana hibah untuk tahun 2024. Sebelumnya juga di pemilu tahun 2024 itu kita juga dinyatakan terbaik kedua untuk pelaporan untuk sistem informasi Badan Network. Jadi ada sistem informasi Badan Network yang mengenai pelaporan keuangan, dan di situ juga kita dinyatakan sebagai terbaik kedua. Terbaik kedua ya, juga Pak ya. Andaikan, dan ini perlu saya jelaskan kemarin bahwa terkait dengan nominasi-nominasi yang diraih ini, jadi memang cuma ada 2 nominasi yang diraih. Apabila andaikan ada nominasi yang lain, kemungkinan Luwu Utara bisa mencapai lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi nominasi kemarin itu terkait JDIH, ya terkait dengan JDIH dan juga terkait dengan keuangan maupun logistik itu. Ya. Jadi ada 2 dominasi. Ya, ini menarik Pak Ketua. Pak Ketua bilang sebelumnya telah mendapatkan penghargaan juga terbaik ya terkait dengan pengelolaan keuangan ini ya di pemilu ya Pak ya. Boleh dong dijelaskan kepada teman pemilih Pak, seperti apa trik-trik dan mungkin ada hal-hal yang kita lakukan ya untuk kegiatan-kegiatan pelaporan sampai atau mengontrol tentang pelaporan ini sehingga bisa ada penilaian penghargaan terbaik dari KPU Sulsel. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk sistem pelaporan ya, pelaporan Badan Network terkait dengan laporan keuangannya dan lain-lain, memang itu yang menjadi fokus pada teman-teman khususnya semua di Satker KPU Luwu Utara, terus memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada seluruh teman-teman PPK, seluruh teman-teman PPS, karena ini mereka yang langsung membuat, mengerjakan, dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem informasi tersebut, ada aplikasinya, dan itu langsung masuk melalui Satker KPU Kabupaten Kota dahulunya, baru selanjutnya apabila telah rampung kita masukkan ke provinsi dan selanjutnya ke KPRI, begitu secara berjenjang ya. Ini tidak mudah loh Pak Ketua, karena laporan keuangan ini kan ini berjenjang ya. KPU ini kan punya penyelenggara tingkat bawah, mulai dari tingkat desa, kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Ini dengan jumlah wilayah di Luwu Utara ini, jumlah wilayah 15 kecamatan, 173 desa.
Nah, ini Lu Utara juga mempunyai daerah-daerah yang aksesnya yang jauh ya, seperti daerah pegunungan ya. Ini mengawal dan mengontrol keuangan ini, Pak Ketua menggunakan strategi apa ini? Ya, nah itu yang menjadi mungkin pertimbangan dari pimpinan kita di KPU Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kondisi wilayah kita. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa Lu Utara itu salah satu daerah yang menjadi daerah 3T istilahnya. Jadi daerah 3T itu Pak? Daerah, supaya teman pemilih tahu ya. Daerah 3T itu daerah terjauh, tersulit, dan terluar. Ya, itu. Maksudnya terluar. Jadi gini, terluar. Ya. Jadi 3T ya. Jadi selain Lu Utara dengan geografinya yang mencakup daerah gunungnya 3 kecamatan, tiga kecamatan yang mempunyai akses yang sulit termasuk jaringan dan sebagainya. Kita juga sebenarnya lengkap ya, kompleks. Kenapa? Karena di daratan kita juga ada daerah rawan bencana. Bencana ya. Daerah Kecamatan Malangke, Kecamatan Bebunta Selatan itu daerah-daerah yang rawan. Banjir, Pak. Banjir, ya. Bahkan kalau mungkin daerah lain itu bisa sampai kena banjir tahunan atau misalkan kita ini bukan banjir tahunan lagi, kita ini banjir sepanjang tahun. Nah, itu tantangannya. Nah, itulah yang kemarin yang menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman di Satgas KPU Kabupaten Utara terkait dengan monitoringnya, Pak ya. Terkait daerah gunung, kita tahu daerah Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, bahkan itu bagaimana teknik itu Pak? Bagaimana Bapak ini, bahkan Bapak ini kan ketua, tentu punya strategi ya, membagi diri teman-teman ini. Ya, dengan keterbatasan personil, ya. Mungkin juga bahkan dari kondisi cuaca yang buruk ini jadi salah satu tantangan yang luar biasa ini. Sangat luar biasa. Saya kira sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua sudah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa terutama terkait pelaporannya, karena di sini kan bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat terkait dengan tugas kita, apa yang perlu yang kemarin dilakukan di pemilu maupun pemilihan, inilah bentuknya pelaporannya kita, pertanggungjawabannya kita. Jadi teman-teman sudah lakukan semua, meskipun mungkin harus bersusah-susah, mungkin basah-basah sampai menjangkau teman-teman yang di luar sana untuk memberikan pelatihan, sosialisasi terkait dengan bagaimana mengambil laporan. Begitupun juga teman-teman etok yang bahkan di daerah gunung, bahkan di daerah darat juga yang mempunyai akses yang sulit. Meskipun mungkin misalkan di daerah kecamatan lain yang mungkin daerah yang aksesnya bagus, tapi kan tantangannya di sini lagi itu terkait dengan pembuatan laporannya, bagaimana bisa tepat waktu. Sangat luar biasa Pak ya. Sangat luar biasa. Karena ini kan berkaitan dengan SDM ini, sumber daya. Selain juga pelaporan ini kita butuhkan infrastruktur jaringan. Saya kira ini juga ada pendekatan-pendekatan khusus ya yang KPU Kabupaten Lu Utara kan. Ya. Oke, itu Pak ya. Jadi tadi itu masalah terbaik dalam pelaporan keuangan. Ya, kita kembali Pak ya. Ini Pak, ini kita kembali ke tema ya, potret pelaksanaan gambaran pelaksanaan pemilu dan pilkada di Lu Utara. Pak, Lu Utara ini kan salah satu daerah yang Bapak sebut tadi luas, wilayahnya luas, daerahnya banyak yang rawan. Jauh akses daerah gunung, daerah banjir. Tentu ini ada tantangan tersendiri Pak. Ya, menurut Bapak, bagaimana sih perasaan Bapak ini pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada? Semua yang tantangan tersebut sudah dilewati. Bagaimana perasaannya Pak ini? Alhamdulillah. Sudah puas dan plong. Jadi begini, yang saya sampaikan tadi bahwa di Sulawesi Selatan itu ada 3 daerah yang dinyatakan daerah terluar, terjauh dan tersulit. Selain Lu Utara dengan tekstur gunungnya, ada dan rawan banjirnya, ada juga daerah kepulauannya, ada Kabupaten Selayar dan Pangkep. Itu. Jadi ada 3 daerah yang dinyatakan 3T ya di Sulawesi Selatan. Nah, untuk kita di Lu Utara perlu kita ketahui bersama bahwa untuk Lu Utara di Sulsel menyumbangkan 16% luas wilayah Sulsel untuk Kabupaten Lu Utara saja. Lu Utara. Jadi Kabupaten Lu Utara kabupaten terluas secara geografinya di Provinsi Sulawesi Selatan itu. Nah,
seperti yang sampaikan tadi, bagaimana tantangannya? Saya kira alhamdulillah senang Pak ya sudah melewati proses pemilu sekali. dan pilkada ini ya. Teman-teman juga sudah melaksanakan semua fungsinya, tugasnya, kewajibannya terkait dengan pemilihan, terkait dengan pemilu, dan dilanjutkan oleh pemilihan, dilaksanakan tanpa ada masalah sama sekali pun. Itu kita patut apresiasi Pak, karena Lu Utara ini dari 24 kabupaten kota, salah satunya hasil penetapan pemilu dan pilkada ini tidak ada yang gugatan ya, keberatannya Pak ya. Ini luar biasa loh ini Kabupaten Utara. Ini di bawah kepemimpinan Bapak ini sudah betul-betul mengatur strategi ya, merancang sedemikian rupa ya. Kemudian Pak ini kan pemilu nih ya, pemilu ini kan sudah berakhir nih Pak ini ya. Ya, ini dalam pelaksanaan pemilu ini kan ada banyak tahapan Pak ya, mulai dari tahapan perekrutan, persiapan, pelaksanaan sampai kepada pelaksanaan ya, dan evaluasi. Di tahapan ini Pak, dari 11 tahapan yang besar ini, menurut Bapak selama menjadi penyelenggara, tahapan mana sih yang Bapak menurut ini krusial ya, yang menegangkan menurut Bapak? Saya kira kalau terkait dengan tahapan itu hampir semua tahapan itu penting ya, penting dan punya tantangan tersendiri masing-masing. Nah, meskipun kita tahu bersama bahwa setiap penetapan pemilu itu berdasarkan hari pelaksanaan pada pemungutan suara ya. Jadi disitulah puncak intinya. Tapi bagaimana bisa terlaksana dengan baik di puncaknya di hari hanya itu kalau tidak dilaksanakan dari awal sedemikian di tahapan itu itu pertahanan mulai dari tahapan penyusunan anggaran dan penyusunan peraturan ya. Selanjutnya terus ada kalau di pemilu itu ada tahapan verifikasi partai politik, pendaftaran dan verifikasi partai politik ya. Itu juga itu di awal Pak ya, itu di awal. Nah itu di saat belum terbentuk daripada badan ad hoc kita. Jadi teman-teman KPU langsung menyebar mencari daripada kevalidan data, keabsahan data daripada pendukung daripada partai politik tersebut untuk dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi. Nah itu. Tapi saya kira intinya juga di pasca pemilihannya juga itu luar biasa juga. Kenapa? Karena disitulah akan ada bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban yang saya maksud adalah akan ada evaluasi, akan ada auditing terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, bagaimana pertanggungjawabannya, terus anggarannya apa saja yang di outputnya. Nah itu yang dilakukan di akhir-akhir dan sementara ya untuk kita saat ini sementara di proses evaluasi proses akhir. Pak Ketua, ini kan kita berbicara masalah pemilu ya, pemilu dan pilkada ya. Tentu KPU ini kan yang ada di kabupaten kota. Kita kan berhadapan langsung dong dengan kegiatan. Ya, kita mulai mempersiapkan penyelenggaraan ad hoc-nya sampai kepada sosialisasinya, sampai kepada pendaftaran calon. Mulai dari calonnya mungkin dari kalau pemilu tentang DPRD, kalau kita kan DPRD. Kalau di pilkada kan kita bupati, mengatur kampanyenya. Nah ini Pak Ketua tidak mudah loh ini. Apalagi KPU Kabupaten Kota ini kita kan hierarki dalam pelaksanaan tugas. Hanya sebagai eksekutor, ya apapun regulasi yang diturunkan oleh pimpinan, mulai dari KPU pusat sampai KPU provinsi, itu kita harus ikut. Nah, kira-kira Pak Ketua tantangannya di dalam hal tersebut? Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita hasilkan sampai per hari ini ya, terkait dengan pemilunya, pemilihannya juga, saya kira ini bentuk kerjasama, bentuk kerja kolektif daripada semua teman-teman di Satker KPU Kabupaten Utara, mulai dari komisionernya sampai dengan sekretarisnya, Kasubag dan seluruh staf sampai ke jajaran level terendah ya, ada PPK untuk tingkat kecamatannya, terus ada juga PPS untuk tingkat kelurahan desa. Nah itu, saya kira ini kerja bersama. Nah ini yang patut juga diapresiasi bahwa memang pimpinan kita di KPU RI, terus KPU Provinsi juga telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan kita
bimbingan, untuk memberikan kita sosialisasi, pelatihan ya, terkait dengan setiap apa yang perlu dan penting untuk dipastikan, dilakukan di setiap tahapan. Dan itu kita lakukan, kita ikuti dan kita terapkan dengan semaksimal mungkin di daerah kita, di KPU atau satker kita di KPU Kabupaten Utara. Dan itulah saya kira ini tidak gampang ya untuk peningkatan sumber daya dan kapasitas dengan jumlah penyelenggara ad hoc yang dibawa ini 500 PPK dari 15 kecamatan, tambah panitia pemungutan suara 173 desa dan kelurahan. Ini tidak gampang dan tidak mudah. Saya kira KPU Utara ini cukup kita apresiasi dan luar biasa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara. Ya Pak Ketua, Pak Ketua ini kan memidang keuangan juga, keuangan, logistik juga. Logistik. Pak Ketua ini kan salah satu tantangan terbesar penyelenggara ini. Ya. Kita berbicara logistik ini kan bukan persoalan hanya cetak mencetak, ya, bukan persoalan hanya menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan sesuai dengan regulasi. Tetapi ada hal-hal yang penting yang harus kita pastikan. Yang pertama mungkin tepat waktu, tepat jumlah, itu. Ini menurut Pak Ketua ini strategi apa yang dilakukan ini? Utamanya dalam pengelolaan logistik. Ya, di sisi lain kita KPU ini, ya, saya lihat dari tempat penampungan logistik ini kurang maksimal. Karena kenapa? Dengan jumlahnya logistik yang ada di tingkat kabupaten itu luar biasa begitu banyaknya. Ini selain itu mungkin juga pendistribusiannya. Ya, di Utara ini kan salah satu daerah, tadi Pak Ketua sudah jelaskan bahwa daerah yang punya wilayah pegunungan, punya wilayah daratan yang banjir. Ini Pak Ketua salah satu trik ya, salah satu cara bagaimana KPU Kabupaten Utara ya punya strategi dalam pengelolaan logistik sampai kepada pendistribusiannya. Boleh dijelaskan kepada teman pemilih dong Pak Ketua, supaya teman pemilih paham. Ya. Jadi saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya sampaikan bahwa untuk tingkat KPU Kabupaten Kota ya, untuk tingkat KPU Kota itu ketua itu terkait dengan fungsi utama ketua itu adalah bertindak atas nama KPU keluar dan ke dalam. Nah gitu. Terus seluruh ketua KPU Kabupaten Kota itu bertanggung jawab secara khusus untuk divisinya. Divisinya itu di divisi keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga. Nah itu. Jadi seperti yang tadi Pak Iqbal sampaikan bahwa untuk saya khususnya sini di Satker KPU Kabupaten Utara itu divisinya tuh cocok betul keuangan, tadi kita sudah bahas ya. Terus logistik. Nah, terkait bagaimana tantangannya, bagaimana strateginya untuk pengelolaan dan distribusian daripada logistik untuk kita, untuk logistik ya seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam pengelolaan logistik itu dalam proses pembuatan pengelolaan logistik itu ada istilah, kalau kita disampaikan kemarin itu ada istilah tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat biaya. Oh biaya. Nah ada juga tepat biaya gitu loh. Nah jadi sebelum dilakukan proses produksi daripada logistik tersebut itu kan sudah ada petunjuk teknis terkait hal tersebut. Jadi itu petunjuk teknis tersebut itu memuat terkait dengan speknya, terkait dengan jumlahnya, ukurannya, terus juga kira-kira bahannya. Nah ini yang penting yang harus dipastikan dulu juga. Kenapa? Karena di situ termuat data informasi terkait dengan peserta pemilu maupun peserta pemilihan atau pilkada ya. Nah itu harus dipastikan bahwa semua sudah memenuhi. Jadi sebelum kita lakukan proses produksi tersebut, kita adakan pertemuan dengan para pasangan calon atau para peserta pemilu atau dengan para istilahnya petugas penghubungnya ya, LO ya. Iya, benar ya. Nah itu, jadi kita pastikan dulu bahwa ini sudah sesuai tidak. Nah pada saat sesuai disaksikan oleh para stakeholder lain, termasuk dari ini kita tidak lupakan
para kolega kita di Bawaslu ya, Bawaslu Utara. Nah ini dipastikan bahwa ini sudah tepat. Oke, jadi disepakati, terus kita plenokan untuk dikirim filenya untuk dicetak di percetakan, misalkan surat suaranya. Itu melalui KPU provinsi. Ya, surat suaranya ya. Nah kemarin kalau macam kita kemarin tuh untuk pemilu tuh kemarin di Makassar ya. Di Makassar di PT Fajar kalau saya tidak salah ingat. Terus yang kedua untuk pilkada itu di Gramedia. Di Gramedia itu di daerah Cikarang. Ya, berarti daerah Jawa ya. Daerah antara perbatasan Jakarta dan Jawa Barat. Nah itu salah satu itu terkait dengan surat suara, termasuk perlengkapan yang lainnya. Nah, pada saat tersebut tentunya dengan kondisi daerah kita yang sangat menantang ini, tentunya kita banyak minta kebijakan khusus kepada pimpinan kita di KPRI melalui KPU provinsi terkait dengan misalkan kita didahulukan terkait dengan terkait dengan pencetakannya Pak. Nah, pencetakan duluan, terus logistiknya tiba di KPU Kabupaten Utara bisa lebih cepat. Tapi tidak ada masalah kan Pak waktu pencetakan dan sampai pendistribusian ke Utara? Nah, pada saat itu pun juga di aturan daripada logistik itu kan didistribusikan itu di 1-2 hari sebelum hari raya. Oh gitu. Ya, nah, kita minta kebijakan khusus untuk daerah gunung, khususnya di Seko dan Rampit untuk dimulai di awal, lebih dipercepat waktu rencananya di awal mulai ya. Betul. Pendistribusiannya ya. Pendistribusiannya. Kenapa? Karena tantangannya. Jadi sampai pun juga misalkan di ibu kota kecamatan Seko ya, di Eno sana, itu akan masih membutuhkan waktu 1 hari sampai 2 hari untuk didistribusikan ke daerah terluarnya, daerah ujungnya, ke desanya, ke desa-desanya. Nah itu kan harus juga kita pertimbangkan, kita pastikan bahwa ini cukup waktu sebelum hari hanya bisa tiba tepat waktu. Tapi pendistribusiannya kemarin pakai pesawat Pak ya? Kita kemarin dari kabupaten betul kecamatan Seko ya. Cuma yang dari ke kecamatan ke desa-desa itu masing-masing motor. Oh pakai ojek. Ya, dari teman-teman penyelenggara di tingkat desa masing-masing langsung ke ibu kota kecamatan masing-masing untuk mengambil daripada logistik tersebut yang dikawal oleh petugas. Petugas ya. Harus wajib ya. Ya. Nah, karena ini juga terkait dengan masalah logistik ini sangat sensitif loh Pak. Sangat sensitif. Bisa jadi isu krusial ketika hal itu tidak dilakukan tidak sesuai dengan prosedur itu bahaya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa harus tepat jumlah dan tepat jenis. Karena kalau tidak tepat jenis nanti tidak terwakili. Oke Pak Ketua, ini kita berbicara tadi masalah pendistribusian, pengelolaan. Ya, misalnya tadi Pak Ketua sampaikan bahwa ini direncanakan ya melalui petunjuk telah dirapatkan dengan LO, kesesuaian, misalnya foto calon atau nama calon. Itu clear. Ini lagi tantangannya Pak Ketua. Ini kan kita pemilu kita ini kan daerah yang jauh dari akses dari kabupaten. Bisa nggak bayangkan Pak Ketua? Bagaimana kalau tiba-tiba dalam hari H ada yang kurang surat suaranya, ada yang kurang jenis formulirnya, ada yang kurang jenis logistik. Sementara akses jauh. Nah, tantangannya mungkin Pak Ketua, strategi apa yang dilakukan untuk melakukan kan logistik ini kan ada beberapa tahap Pak, mulai dari pengecetan, pengepakan, sampai kepada packing ya dan distribusi. Nah ini mungkin Pak Ketua bisa dibayangkan, bisa disampaikan kepada pemilih, teman pemilih kita. Strategi apa yang kita lakukan ini untuk mengatasi persoalan-persoalan klasik ini? Misalnya ada kekurangan logistik di TPS umpama. Boleh dong dijelaskan Pak? Ya, kalau untuk membayangkan saya tidak mau membayangkan karena pasti parah itu Pak Iqbal. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa kenapa kita minta untuk didahulukan terkait hal tersebut, dengan begitu bahwa untuk pengesetan packingan daripada khusus wilayah kita 3 kecamatan gunung ya, itu bisa didahului. Artinya kalau didahulukan bahwa kita sudah minta kepada teman-teman bahwa ini harus diperhatikan sebaik mungkin, setepat jenis mungkin, tepat jumlah mungkin itu. Berarti penghitungannya betul-betul detail Pak ya? Itu harus dicek terus. Harus detail sekali. Sampai pun di wilayah kecamatan darat pun juga begitu. Kita juga detailkan. Tapi kenapa kita minta itu? Kan kita ingin duluan tuh pastikan bahwa semua lengkap. Kenapa?
Karena dengan kondisi yang kita sampaikan tadi, bahwa di gunung itu susah aksesnya, kadang daerah berjauhan. Meskipun mungkin kalau andaikan ada yang kelewatan nantinya, maka teman-teman di bawah, khususnya di PPS desa di Seko, di Rampi, yang setelah berkoordinasi dengan PPK-nya nanti mencari TPS terdekat di dalam satu desa tersebut. Pendistribusiannya kekurangan. Ya, untuk menutupi daripada itu dimungkinkan, dibolehkan dan dimungkinkan di dalam regulasi kita. Tapi sebisa mungkin kita pastikan, kita usahakan bahwa pada saat pengesetan, packingan, bahwa itu sudah fix, sudah tepat jenis, sudah tepat jumlah di masing-masing TPS, khususnya di wilayah 3 gunung kita. Ya, alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan yang mungkin masih ada kekurangan, mungkin namanya kita mungkin masih ada kekurangan, mungkin di wilayah daratan gunungnya. Tapi bisa teratasi, Pak, ya. Alhamdulillah. Jadi saya kira itu, Pak, salah satu bentuk kerja-kerja yang luar biasa yang dilakukan oleh dilakukan oleh seluruh teman-teman di Satker Kabupaten Utara. Ya kan di bawah pimpinan Bapak dong, ya. Dan itu juga kenapa lupa sampaikan bahwa khusus untuk pengesetan, packingan itu kita libatkan teman-teman langsung dari PPK, langsung dari BPS masing-masing. Jadi mereka juga selain kita sudah fixkan jumlahnya, sudah hitung sesuai dengan jumlah pemilihnya di masing-masing TPS-nya, masing-masing desanya, masing-masing kecamatannya. Teman-teman juga yang langsung badan network-nya di desa tersebut memastikan, PPK juga memastikan bahwa sudah tepat, sudah ataupun kurang. Itu. Jadi mereka yang langsung juga supaya lebih memastikan. Jadi ini di double lagi supaya. Jadi intinya ini kesuksesan bersama, Pak, ya. Alhamdulillah. Lengkap. Termasuk juga keterlibatan seluruh stakeholder. Saya kira peran pemerintah daerah Utara juga alhamdulillah bukan main. Peran daripada teman-teman dari TNI Polri juga bukan main, alhamdulillah. Luar biasa, bahkan sempat pemilu kemarin, kalau ada yang viral kemarin tuh yang ngangkat logistik lewat sungai yang banjir. Bukan main. Saya sampai terharu untuk melihatnya. Nah, kemarin juga waktu pilkada kemarin kita dibantu dari Polda Sulsel itu ada helikopter yang backup untuk pendistribusian logistik wilayah Seko dan Rampi. Itu alhamdulillah kita apresiasi dan kita lihat situ bahwa memang Utara salah satu daerah yang perhatian dengan kondisi geografis yang sulitnya ini. Gitu Pak Iqbal. Pak Ketua, kita ini kan pernah jadi anggota KPU di periode sebelumnya. Betul. Tentu di periode sekarang ini sudah jadi ketua. Tantangan tadi Pak Ketua sebutkan itu kan secara luas tapi secara khusus mungkin tantangan dari eksternal. Apalagi keputusan tertinggi di KPU ini adalah kolektif kolegial bersama pleno. Menurut Pak Ketua apa tantangannya sejak Bapak jadi ketua secara eksternal dan internal? Saya kira tentunya tantangannya itu salah satu bagaimana caranya bisa kita pastikan bahwa seluruh komunikasi antara komisioner dengan sekretariat yang dalam hal ini langsung diwakili oleh sekretaris KPU Kabupaten bisa berjalan dengan baik terkait dengan fasilitasi setiap kegiatan-kegiatan itu bisa terlaksana. Jadi ketersediaan anggarannya bisa ada dan cukup untuk bisa dilaksanakan karena masing-masing kita kan kita tahu bahwa di KPU Kabupaten Kota itu ada 5 divisi divisi. Kalau misalkan ketua dengan keuangan umum, logistik dan rumah tangganya, terus kedua ada juga perencanaan data dan informasi, terus ada teknis penyelenggaraan pemilu, terus ada sosialisasi, partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih dan sumber daya manusia. Ini divisi yang paling panjang namanya itu. Terus terakhir itu ada divisi hukum dan pengawasan. Jadi ini bisa berjalan harmonis lah, berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi misalkan masuk di tahapan sosialisasinya, masuk di tahapan yang mungkin datanya itu bisa semua bisa berkontribusi. Jadi seperti yang kita bilang tadi, Pak Iqbal bilang tadi bahwa ini dilakukan secara kolektif. Jadi semua bisa dilakukan. Terus bagaimana juga komunikasinya dengan sekretariat bisa berjalan dan bagus sehingga informasinya bisa turun, bisa satu komando, satu arah. Dan alhamdulillah seperti yang sampai hari ini hasilnya masih baik-baik saja luar biasa. Pak Ketua ini kan kita ini kan di KPU kan mungkin itu secara
internal. Tapi secara eksternal pernah enggak Pak Ketua mendapatkan tekanan atau dari pihak-pihak tertentu? Saya kira pada saat misalkan teman-teman pemilih juga nanti pada saat ingin masuk dan mendedikasikan dirinya untuk menjadi penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilu demokrasi, memang sudah disiapkan memang bahwa siap diancam, siap ditekan, siap saya kira itu sudah menjadi itu sudah menjadi tantangan tersendiri. Ya, sudah ditanamkan, disugesti di dalam bawah sadar kita bahwa hal ini pasti dan akan ditemui. Ya. Dan ada beberapa kasus kemarin, mungkin sampai juga kemarin itu bukan main, luar biasa. Luar biasa ya. Saya kira tekanannya, termasuk juga yang meskipun kita, alhamdulillah selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah di Kabupaten Utara, tapi memang tekanannya masih ada. Kita kembali lagi Pak Ketua, ini kan terkait dengan tadi masalah keputusan ya. Ini eksternal lagi nih. Misalnya Pak Ketua memberikan keputusan, ada keputusan kolektif kolegial dari sesama komisioner atau sesama sekretariat. Ada pernah enggak Pak Ketua mengalami artinya sesuatu hal yang berbeda pandangan terhadap teman-teman? Ya, jadi saya kira kalau terkait dengan lembaga kita ya KPU itu, jadi putusannya itu dikeluarkan, setiap kebijakan, setiap putusan itu kita keluarkan melalui pleno, karena pleno itu merupakan keputusan tertinggi di lembaga KPU di seluruh hierarki, seluruh tingkatan. Nah, terkait dengan perbedaan pendapat itu saya kira di setiap biasa ya. lembaga, setiap organisasi itu pasti ada dan hal yang biasa. Hal yang biasa. Nah, itulah yang di istilah, kalau kita pakai istilah Indonesia, dimusyawarahkan dan memufakatkan. Nah, nanti kan setelah masing-masing mengeluarkan pendapatnya masing-masing, tentunya akan ada arahnya, ada tujuannya di situ, dan kita bisa mengambil keputusan. Artinya perbedaan itu it's okay, itu hal yang wajar dan normal di suatu lembaga ataupun organisasi. Namun penyelesaiannya juga itu alhamdulillah bisa, khususnya kita di Kabupaten Utara, setelah mungkin ada perbedaan, setelah kita duduk bersama, saya kira kolektifnya itu yang utama, dan alhamdulillah tidak ada problem lah. Luar biasa memang ini salah satu strategi yang kita lakukan ini sudah luar biasa ini, bagaimana mengelola lembaga sebesar KPU ini ya, sejenis KPU ini yang punya tangan berkat semua ya. Baik dari luar maupun secara eksternal. Karena Pak Ketua selain juga secara eksternal di kabupaten, tentu juga mungkin ada di bawah kecamatan, teman-teman PPK dan PPS. Saya kira ini luar biasa. Pak Ketua, terakhir mungkin di perbincangan kita pada siang hari ini kan Pak Ketua ini kan sudah melewati berbagai macam jenis pemilu. Pak Ketua sudah mengikuti pemilu, pilkada. Tentu dua pengalaman kegiatan ini sudah menjadi cukup untuk Pak Ketua untuk memberikan rekomendasi dan saran dan perbaikan terhadap pelaksanaan pemilu selanjutnya. Bagi dong kepada teman-teman pemilu Pak Ketua, siapa tahu ada hal-hal yang menurut catatan Pak Ketua untuk bisa dibagikan kepada teman pemilih tentang perbaikan pemilu dan demokrasi kita ke depan, khusus untuk di Kabupaten Utara. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, baik Iqbal. Jadi saya perlu sampaikan juga kepada teman-teman pemilih, khususnya kita di Utara ya, bahwa sejak 2018, kalau Pak Iqbal mungkin ingat, 2018 itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Benar. Nah, terus dilanjutkan pemilu 2019, pemilihan umum 2019 ya. Terus dilanjutkan pemilihan kepala daerah di 2020. Dan terakhir yang sudah kita lalui bersama tadi kemarin ini di pilkada pemilu 2024 dan pilkada 2024. Nah, pemilu yang dilaksanakan serentak ya. Istilahnya pemilu bersejarah. Sejarah bagi bangsa ini. Jadi seluruh teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi penyelenggaranya, termasuk teman-teman seluruh di KPU secara nasional, sampai dengan jajaran ETOK, sampai jajaran PPK, PPS, termasuk pemilihnya pun juga patut berbangga diri bahwa ini nih Anda berperan loh, Anda sudah punya kontribusi. Ada punya kontribusi di salah satu pemilu yang bersejarah di negara kita, bahwa pemilu yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umumnya dan juga pemilihan kepala daerahnya. Beririsan ya, bahkan beririsan ya, meskipun betul istilahnya ini adalah bersejarah, tapi memang betul juga
memberikan beban yang besar juga sih, tapi ya alhamdulillah kita bisa lewati bersama. Kan itu pentingnya berbagi tugas dan masing-masing divisi. Nah, selanjutnya dari 2018 sampai 2024 sekarang ini di Kabupaten Utara tidak pernah lagi ada pemungutan suara ulang. Oh, itu yang penting. Yang penting ya. Jadi itu salah satu prestasi yang kita punyai, kita miliki, dan kita sudah lakukan, dan dia menjadi rekam jejak KPU Utara bahwa mulai 2018 sudah tidak ada pemungutan suara ulang PSU ya. PSU di Kabupaten Utara. Jadi misalkan terkait indikator kesuksesan daripada pelaksanaan demokrasi itu kan seperti kita ketahui itu salah satunya itu ya tingkat partisipasi pemilih. Nah, terus itu bahwa tidak ada masalah dan lain-lain. Kesuksesan tersebut ini tentunya bukan cuma kesuksesan KPU Kabupaten Utara. Tentu ada pihak lain. Ini ada peran aktif dari pemerintah daerahnya juga, dari pihak TNI Polri-nya, dari kolega kita, Bawaslu Utara juga, dan seluruh pihak-pihak sampai Pemdanya ini mulai dari tingkat kecamatannya sampai tingkat desanya. Termasuk dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Termasuk partai politiknya mungkin. Termasuk, alhamdulillah termasuk partai politik. Nah itu juga partai politik jadi menjadi salah satu dalam tanda kutip mitra kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya. Partisipasi. Nah kenapa? Karena partai politik adalah peserta pemilu. Termasuk peserta pemilihan karena mereka yang bisa mengusung dari pasangan calon selain calon perseorangan ya. Nah itu yang menjadi catatan bahwa terkait dengan partisipasi pemilu kita ini alhamdulillah selalu di atas angka rata-rata secara nasional ya. Angka rata-rata secara nasional kan di angka 70%. Ya. Kita bahkan sudah sampai 80,03 sampai 81. Luar biasa ya. Nah, terakhir kemarin yang di pilkada sekitar agak turun 70 mungkin 74 sekian ya, 74% sekian. Tapi kalau kita lihat fenomenanya memang seluruh kabupaten kota itu mengalami penurunan yang signifikan. Khusus kita di Sulsel itu cuma satu. Dari 24 kabupaten kota cuma satu yang naik. Ya. Yang lainnya turun semua. Tapi memang angka rata-rata secara nasional juga rendah. Di bawah angka itu. Jadi kita masih di atas target secara nasional. Bagi teman-teman pemilih yang mungkin punya ketertarikan untuk mendedikasikan diri di bidang penyelenggaraan demokrasi, ini yang harus ditingkatkan lagi, dijaga. Bagaimana caranya? Artinya terkait dengan tidak adanya PSU, saya kira kerja-kerja kolektif dengan berbagai pihak luar. Kesuksesan bersama. Ya, terkait dengan kesuksesan. Kenapa juga saya bilang PSU itu menjadi indikator bahwa di situ indikatornya bahwa para penyelenggara pemilu kita ini sampai ke jajaran ke bawah ini betul-betul telah melaksanakan sosialisasinya, binteknya secara teknisnya itu secara maksimal. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan yang dilakukan termasuk juga masalah integritas penyelenggaranya Pak ya. Itu sangat penting karena awal dari PSU dan masalah-masalah lain yang timbul di pemilu atau pilkada itu awalnya dari tidak berintegritasnya penyelenggara. Tuh. Luar biasa Pak Ketua. Pak Ketua, saya kira cukup perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan gambaran pemilu dan pilkada di Kabupaten Utara. Terima kasih teman pemilih. Demikian bincang-bincang podcast kita hari ini. Kita undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.